Kembali kita bertemu pada malam hari ini melalui program Sabda dan Doa. Mari kita menyiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan di dalam program doa kita pada malam hari ini. Pujian ini kita angkat dan kita dengarkan untuk kemuliaan Tuhan. Satu bagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini, saya ambil dari Lukas pasal yang ke-16, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-31. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Malam ini ya Tuhan, kembali kami berkumpul bersama dengan keluarga kami. Kami datang menaikkan puji dan syukur atas segala kebaikan dan kemurahan yang Tuhan sudah boleh perkenankan, sehingga kami boleh menikmati kasih dan anugerah daripada Tuhan. Dan malam ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Hamba-Mu akan membacakan, kiranya Tuhan akan menopang menuntun seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan pengharapan, bahkan landasan yang kokoh di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan. Perikop pembacaan kita pada malam hari ini dari Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjelati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham.
Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari sini kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan, segenap jemaat dan kita sekalian yang mengikuti program Sabda dan Doa, berbahagialah kita. Amin. Pujian kita ini mengaminkan kebenaran firman Tuhan. Jalani, tiada waktu terlewat tanpa bahagia. Mari lihat keluar, terkadang kita lupa, kita tak sendiri, menikmati indahnya hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar dan hidup dari belas kasihan orang seperti kita? Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa, apa yang telah kita buat? Karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Oh, betapa indahnya hidup kita jalani, tiada waktu terlewat tanpa bahagia. Mari lihat keluar, terkadang kita lupa, kita tak sendiri, menikmati indahnya hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar dan hidup dari belas kasihan
orang seperti kita. Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa? Apa yang telah kita buat? Karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Malam ini melalui firman Tuhan ini, kita diberikan perenungan untuk kita renungkan. Kekayaan untuk mengasihi. Unangkaran kasugiran mak kamase. Ibu bapak saudara-saudara, jika saya ditanya atau saudara ditanya, apakah kita mau jadi orang kaya atau jadi orang miskin? Tentu sebagian besar kita akan memilih dan berkata, saya mau menjadi orang yang kaya. Akan sulit menemukan orang yang memilih miskin. Tetapi ternyata kekayaan itu bukan sebuah tujuan, melainkan alat untuk menyatakan kasih. Kekayaan itu bukan untuk dinikmati seorang diri, melainkan menjadi alat untuk menyatakan kasih Allah kepada sesama yang membutuhkan. Hal serupa juga terjadi dalam kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin dalam bacaan kita pada malam hari ini. Orang kaya yang diberkati Tuhan tetapi menikmati sendiri kekayaannya dan tidak sedikit peduli kepada sesama. Terbukti bahwa di dekat pintu rumahnya terbaring Lazarus yang sakit dan lapar. Saat kematian keduanya terjadi penghakiman dan orang kaya itu masuk ke dalam api sengsara, sedangkan Lazarus berusaha berada di pangkuan Abraham di sorga. Hal tersebut menjadi gambaran bahwa kekayaan yang diberikan Tuhan kepada orang kaya itu seharusnya dipakai orang kaya untuk mengasihi orang, untuk melayani orang, dan memberikan bagi yang membutuhkan. Bukan malah dinikmati sendiri, bukan malah hidup poya-poya, bukan malah hidup seenaknya. Meskipun Lazarus miskin, tetapi dia tetap mencoba melakukan yang terbaik dan tidak melanggar perintah Tuhan. Itulah sebuah gambaran dari Tuhan tentang kehidupan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengasihi sesama melalui apa yang Tuhan berikan pada kita? Kadang-kadang kita hanya menatap ke atas dan kita merasa paling berkekurangan. Tapi kalau kita menatap ke bawah, kita tahu bahwa masih banyak orang yang menderita lebih daripada kita, yang membutuhkan perhatian kita. Ibu bapak saudara-saudara, mari jangan kita hanya sibuk dengan kekayaan dan mencari kekayaan. Dan jika Tuhan percayakan kekayaan bagi kita, jangan kita hanya menikmati sendiri. Mari ibu bapak saudara-saudara, harta benda, pengetahuan, hikmat, jabatan, dan status sosial itu semuanya dari Allah. Dan karena itu patut dipakai untuk memancarkan kasih karunia Allah pada sesama. Kiranya firman Tuhan ini menopang kita. Amin. Malam ini kita kembali berdoa. Kita mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini sementara dalam gumul, sakit penyakit, dan juga orang-orang yang mengalami duka cita karena orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Firman-Mu memang benar ya Tuhan, bahwa segala yang ada pada kami itu adalah milik Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami boleh pakai dan nikmati. Kami datang ke dalam dunia ini dengan telanjang dan kami juga akan kembali, tidak akan membawa apa-apa. Tetapi Tuhan memberikan kami tanggung jawab di tengah-tengah dunia ini untuk mengasihi sesama kami. Dan biarlah apa yang ada pada kami pakai untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak Allah. Dan jika kami meninggalkan dunia ini, kembali ke pangkuan-Mu Tuhan, kami boleh mempertanggungjawabkan semuanya.
Janganlah kami seperti orang kaya yang ada dalam pembacaan ini, yang hanya menikmati kekayaan mereka sendiri dan tidak peduli kepada sesama. Malam ini ya Tuhan, kami boleh bersyukur bersama dengan Bapak Obed Thomas, Saudara Andres Batara Yuda, Saudara Sandi Rupang, Saudara Arfan Bandasok. Kiranya Tuhan berkati dan topang sehingga mereka boleh menikmati kasih karunia Allah melalui hari ulang tahun. Dan mereka boleh mengaminkan bahwa 1 tahun Tuhan telah tuntun sertai, dan 1 tahun juga perjalanan kehidupan mereka kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa. Malam ini juga Tuhan kami berdoa bersama dengan keluarga Bapak Benyamin Salu. Kami bersyukur atas kesehatan kekuatan yang Tuhan anugerahkan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Kami berdoa untuk Mama dan Papa Lia dalam tugas dan pekerjaan sehari-hari. Anak-anak dalam pendidikan dan pekerjaan Tuhan berkati. Kami berdoa secara khusus untuk Papa dan Mama Elan dalam tugas dan pekerjaan. Juga Elan dalam pertumbuhan. Kami juga berdoa bahwa saat ini keluarga dalam duka cita. Kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun. Bahkan keluarga besar dimanapun mereka berada kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Malam ini ya Tuhan kami juga berdoa untuk segenap jemaat-Mu dalam berbagai wujud pekerjaan. Bahkan mungkin malam ini ada yang mengalami gumul oleh karena faktor ekonomi, faktor keluarga, juga rumah tangga, dan juga hal-hal yang lain ya Tuhan. Yang membuat damai sejahtera mereka hilang dan ada dalam gumul. Juga secara khusus yang sementara bergumul oleh karena sakit penyakit. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Baik yang sementara dirawat di rumah sakit maupun yang juga sementara dalam masa-masa pemulihan. Dari kelompok tondok lombok sampai kelompok to'alo-alo. Kiranya Tuhan senantiasa berkati. Demikian juga yang sementara dalam duka cita oleh karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian. Kiranya Tuhan akan menghiburkan, menguatkan, bahkan Tuhan akan memberkati setiap kesepakatan yang mereka buat dalam rangka upacara pemakaman. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu, diberkati dan ditopanglah mereka. Bangsa dan negara kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan berkati dan topang. Juga majelis gereja dan pengurus OIG di Jemaat Karambe, Tuhan berkati. Bahkan kami berdoa bahwa jika Tuhan berkenan, tanggal 18 akan diadakan sidang Sinode Am di Jemaat Kanuruan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, diberkati panitia dan seluruh peserta utusan, sehingga boleh mengambil kesepakatan untuk kemajuan gereja Toraja ke depan. Kami akan beristirahat pada malam hari ini. Tuhan senantiasa topang tuntun, sehingga kami boleh menikmati malam ini dan besok boleh kami bangun untuk melaksanakan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Inilah doa ya Tuhan yang kami panjatkan ke hadirat-Mu, yang kami sampaikan, dan Tuhan akan menjawab kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat, salam sehat, Tuhan memberkati. Terkadang kita lupa, kita tak sendiri, menikmati indahnya hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar dan hidup dari belas kasihan? Orang seperti kita, bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa? Apa yang telah kita buat? Karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka.